Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, Bapak Ibu penggerak Taman Baca Masyarakat di Kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Obed. Saya pengajar di Universitas Kristen Petra Surabaya. Kali ini saya diminta untuk memberikan semacam workshop gitu ya, lewat video ini mengenai seperti apa sih branding Taman Baca Masyarakat dan bagaimana yang lebih baik untuk dilakukan, terutama dalam hal mural gitu ya. Nanti yang bagian branding sendiri, tips bagaimana membangun brand, kemudian bagaimana membuat brand menjadi lebih menarik terkait dengan Taman Baca Masyarakat. Nanti teman saya Pak Dedi yang akan menjelaskan tentang bagaimana membangun brand gitu ya. Nah, saya akan memberikan materi terkait dengan bagaimana membuat mural di lingkungan Taman Baca Masyarakat. Nah, tahun kemarin saya juga salah satu yang menilai bersama dengan teman-teman yang lain mengenai mural yang dibikin di Taman Baca Masyarakat yang Bapak Ibu sudah kerjakan gitu ya. Atau mungkin nanti ke depan juga akan memperbarui kembali, pasti nanti akan ada pemikiran, wah ini kayaknya lebih bagus dibikin lagi. Nah, saya akan memberikan semacam ini saja, masukan-masukan yang semoga itu bisa berguna untuk Taman Baca Masyarakat. Nah, sebelum kita sampai ke bagaimana membuat mural yang menarik dan pas untuk Taman Baca Masyarakat, seringkali yang kita lupakan adalah hal dasar. Sebenarnya mural itu bagaimana toh sebenarnya? Seperti apa sih gitu? Mural itu apakah harus begini, apakah harus begitu. Nah, terkadang ketika kita melupakan hal dasar itu akhirnya ya kita menjadi semacam mengikuti tren saja gitu. Yang lain bikin mural, kita bikin mural gitu. Di tempat sana ada mural yang keren, kita pakai itu. Atau di internet ada gambar yang bagus, kita pakai untuk mural kita. Nah, saya harus memberikan dasar ini dulu supaya kita paham bahwa seni mural itu berbeda dengan seni lukis yang ada di kanvas misalnya, atau seni lukis yang ada di yang biasa dulu ada film, ada poster yang dipasang gitu, itu pasti berbeda, termasuk juga berbeda tujuannya gitu. Nah, kalau mural, kita harus memahami bahwa mural itu sendiri adalah seni melukis di dinding gitu ya. Mural itu dari kata dasar murus bahasa Yunaninya yang artinya dinding. Jadi prinsip dasarnya adalah dinding, harus ada dindingnya. Perkara bahwa dinding itu terbuat dari apapun, asal itu difungsikan sebagai dinding, maka kita sebut sebagai mural. Nah, kadang ada salah kaprah di sini. Jadi karena sekarang lagi tren mural sehingga apa saja diistilahkan sebagai mural. Katakanlah misalnya contohnya lomba mural di kain baju misalnya. Lomba membuat mural di kain baju. Padahal tidak berfungsi sebagai dinding itu kan. Kecuali kalau kainnya difungsikan sebagai pembatas ruang. Nah, itu bisa difungsikan sebagai dinding dan kita bisa menamai itu sebagai mural. Tapi kalau misalnya lomba mural di sandal kayu misalnya, nah itu sudah beda lagi gitu. Dan atau lomba mural sepatu, nah itu beda lagi gitu. Jadi sekarang ada salah kaprahnya di situ. Padahal setiap media itu memiliki karakteristik sendiri, memiliki cirinya sendiri. Termasuk ketika nanti Bapak Ibu membuat mural di Taman Baca Masyarakat ini. Jadi itu dulu yang harus kita pahami, bahwa dinding, sepatu, baju, dan lain-lain itu adalah media yang masing-masing memiliki cirinya sendiri. Sehingga ketika nanti kita membuat gambar, semua pasti akan digambarkan medianya.
sepatu ada gambarnya, baju ada gambarnya, dinding ada gambarnya. Tetapi perlakuan cara menggambar atau apa yang digambar itu pasti berbeda. Tergantung dari medianya gitu kan. Medianya untuk apa dan siapa yang akan melihat itu pasti berbeda. Nah, karena mural untuk Taman Baca ini akan dikaitkan dengan branding Taman Baca Masyarakat, maka perkembangannya ke sini adalah mural itu menjadi penanda, menjadi tanda suatu tempat. Dan itu dalam proses branding, itu adalah menjadi salah satu cara membangun brand. Katakanlah misalnya saya ingin ke TBM A. Yang mana sih tempatnya? Oh itu loh, yang ada gambar macannya. Nah, ciri. Ya. Ini yang disebut sebagai mural, sebagai bagian dari branding. TBM yang ada gambar Tugu Pahlawan dikelilingi buaya. Nah, itu ciri gitu. Jadi kalau kita mengkaitkan mural dengan branding, jadi brand Bapak Ibu memiliki Taman Baca Masyarakat pengen dikenal sebagai apa? TBM yang seperti apa? Oh itu loh TBM yang warnanya biru semua atau TBM yang warnanya merah semua. Nah itu ciri. Itu salah satu karakter dalam membangun brand gitu. Nah ini yang harus kita pahami juga, bahwa ternyata sekarang media bisa banyak sekali, termasuk juga ketika kita membuat mural. Makanya salah satu bagian penting dalam penilaian mural kemarin itu adalah ciri. Kalau istilah penjurian itu biasanya orisinalitas. Cirinya apa? Gitu. Sehingga ketika saya dan teman-teman melihat banyak mural di tempat itu, biasanya yang langsung teringat itu yang memiliki ciri yang kuat. Gitu. Atau kalau sampai orang, katakanlah misalnya satu TBM dibikin mural, kemudian ada pengunjung masuk ke satu gang gitu, ketika mereka jalan, tiba-tiba dia berhenti, maka mural yang Bapak Ibu atau saudara bikin itu mampu menyita perhatian, dan itu yang menarik gitu. Nah, karena mural ini sekarang sudah menjadi tren gitu, mural tidak hanya yang ada di outdoor atau di luar ruangan gitu, tapi juga ada mural yang dibikin di dalam ruangan seperti TBM. Nah, kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke jalan-jalan gitu, banyak sekali mural yang dibikin di tembok-tembok jalanan gitu. Itu pasti memiliki karakter yang berbeda bukan sebenarnya dengan mural yang ada di dalam ruangan. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Kemarin ketika kami menjuri, ini cocok kalau ini sebenarnya nggak harus di dalam gitu, tapi mural yang Bapak Ibu bikin yang kemarin itu bisa jadi ada cocok untuk di luar gitu. Nah, apa perbedaannya itu? Jelas berbeda, perlakuannya berbeda. Cara membuat mural di luar ruangan dengan cara membuat mural di dalam ruangan itu pasti berbeda. Bedanya apa? Warna misalnya. Di luar ruangan membutuhkan warna yang cerah, katakanlah seperti itu. Meskipun sekali lagi karena mural itu salah satu karya seni rupa ya, karya seni. Jadi mau bikin apapun ya bebas-bebas saja, sah-sah saja. Bebas gitulah. Artinya nggak ada salah benarnya. Hanya saja karakter yang ingin dimunculkan dari karya seni mural itulah yang harus kita pahami. Nah, biasanya kalau di luar ruangan, warna yang dimunculkan adalah warna-warna yang terang atau warna-warna yang cerah. Mengapa demikian? Ada alasannya. Alasannya adalah salah satu yang paling kuat itu adalah ketika di jalanan banyak sekali objek yang muncul. Ada kendaraan, ada pohon, ada orang yang lalu lalang, kemudian ada benda-benda di sekitarnya, entah itu sampah, entah itu batu, entah itu rumah itu sendiri. Nah, itu adalah objek-objek di sekitar mural. Nah, bagaimana supaya mural ini bisa cepat ditangkap orang? Maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan warna yang cerah atau warna yang terang. Warna yang kalau kita istilahkan tuh warnanya kontras gitu.
Karena apa? Ingin menyedot perhatian gitu. Sama juga kalau misalnya mural itu, kalau misalnya di satu perempatan jalan lampu merah hijau itu kemudian ada bangunan, kemudian ada muralnya, itu kan juga menyedot perhatian orang yang berhenti yang sedang menunggu lampu hijaunya nyala gitu kan. Jadi ada pemandangan gitu. Nah, mereka bisa melihat mural itu. Artinya apa? Perlu perhatian penuh gitu. Mobilitas tinggi, bergerak kan, kalau di jalan kan bergerak, di luar ruangan itu bergerak gitu. Sehingga mural yang kita bikin itu bagaimana caranya supaya cepat kena dalam ingatan orang yang lalu lalang di depannya. Nah, itu ciri khas mural yang ada di luar ruang gitu. Bagaimana dengan yang di dalam ruang? Tentu berbeda gitu. Di dalam ruang orang cenderung statis, orang tidak bergerak, cenderung diam, gitu kan? Ya paling bergerak kan ya di dalam situ saja gitu kan. Beda dengan yang di luar ruangan tadi. Di dalam ruang, mural yang dibikin itu bagaimana caranya supaya menyamankan orang di dalam itu. Bukan lagi mencari perhatian, tetapi membuat nyaman. Nah, ini kan hal yang berbeda tuh. Akhirnya apa yang dibikin? Warnanya bisa jadi, kenapa harus warna yang mencolok misalnya? Toh itu di dalam ruangan, tidak membutuhkan perhatian, tetapi membuat orang di dalam ruangan itu harus nyaman. Nah, setelah ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat mural yang menarik di dalam ruangan karena terkait dengan TBM. Semoga ini menjadi masukan juga untuk tim yang akan nanti membuat gambar, membuat mural ini supaya menjadi lebih menarik dan atraktif gitu ya. Dan orang yang datang ke TBM juga, yaitu tadi, kerasan gitu, nyaman. Jadi sekali lagi yang harus kita garis bawahi, tidak semua contoh yang ada di dalam internet, tidak semua contoh yang ada di jalanan itu cocok untuk kita pakai sebagai mural di TBM, gitu ya. Itu yang penting. Nah, oke, kita masuk ke tips mural. Tips ini saya dapatkan dari pengamatan saya atas mural yang dibikin di TBM masing-masing di tahun kemarin gitu ya. Nah, tips ini saya membagi ada 5 hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah tentukan konsepnya dulu. Tentukan konsep. Konsep itu apa? Kemarin ada yang menanyakan ketika saya tanya, ini konsep muralnya apa itu? Konsep itu apa ya Pak? Oh ya, saya agak lupa untuk menjelaskan gitu ya. Nah, apa itu konsep? Jadi tentukan dulu konsepnya. Apa itu konsep? Jadi konsep itu biasanya adalah berkaitan dengan ceritanya apa. Jadi ketika mural itu sebenarnya bisa diartikan macam-macam kan, tergantung orang melihatnya gitu kan. Tetapi terkadang ada pesan khusus dari si pembuat yang pengen komunikasinya itu nyampe atau pesannya itu nyampe. Nggak perlu harus orang yang melihat itu mikir gitu. Tapi oh ini tentang ini, oh ini tentang ini gitu. Jadi tentukan dulu ceritanya apa. Gitu. Mau bercerita tentang apa. Kalau misalnya nanti di pembuatan mural ini ada tema yang ditentukan oleh panitia, pelajari. Temanya apa? Biasanya gini, temanya adalah menumbuhkan budaya baca di kalangan anak-anak. Katakanlah seperti itu, ini contoh saja. Membudayakan atau menumbuhkan budaya baca di kalangan anak-anak. Kadang kita hanya tahu tentang baca. Oh, jadi nanti kita menggambar orang membaca, menggambar anak membaca. Ya, itu menarik gitu ya. Tetapi kalau Bapak, Ibu atau Saudara bisa membuat ide dengan lebih berkembang kembali, tidak hanya menggambarkan orang yang membaca buku, tetapi mungkin ada simbol-simbol, misalnya ada gambar buku, kemudian ada ide itu digambarkan dengan burung yang keluar dari buku yang dibuka misalnya. Nah, itu kan menambah wawasan orang. Bahwa di TBM itu ada buku, ya orang pasti tahu gitu. Tetapi apa yang diharapkan? Imajinasi gitu kan, dan bagaimana menumbuhkan ide dan seterusnya. Nah, itu kan bisa kita kembangkan lewat cerita dalam mural yang akan kita bikin gitu kan. Jadi tentukan muralnya, ceritanya apa gitu.
ceritanya mau seperti apa? Atau misalnya cerita rakyat misalnya. Biar toh ada buku-buku tentang cerita rakyat. Ya coba gali itu. Cerita Malin Kundang, coba digali itu. Terus kemudian tujuannya apa? Jadi kalau ditanya ini konsep muralnya apa? Itu berarti tidak hanya terkait dengan cerita, tetapi juga tujuannya apa sih? Kemarin ada TBM yang membuat dinosaurus. Jadi ada gambar dinosaurus dengan beraneka ragam jenis makhluk dinosaurusnya. Ternyata tujuannya adalah supaya anak-anak tidak hanya melihat gambar yang bagus itu, tetapi mendapatkan wawasan dari mural itu. Nah, itu menarik juga gitu. Ada juga pesan tentang jangan hanya bermain gadget misalnya. Kemarin ada juga membuat gambar yang seperti itu. Itu menarik juga, artinya di balik dari gambar yang bagus selalu ada pesan, dan itu yang mungkin bisa dikembangkan. Mau pesan seperti apa? Ya, ini terkait dengan tujuannya. Nah, maksud dari konsep, mengapa konsep ini harus dibikin dulu, itu adalah untuk memberikan pembedaan dengan mural-mural di tempat yang lain. TBM yang lain pasti sekarang berlomba-lomba akan bikin mural kan. Jadi bagaimana supaya TBM saya muralnya berbeda dengan sana, berbeda dengan situ, berbeda dengan yang lain gitu. Itu orisinalitas. Jadi apa yang paling berbeda dari TBM yang akan dimural nanti? Nah, yang pertama adalah tentukan konsepnya itu. Yang kedua adalah tentukan nuansanya. Saya pengen nuansanya mungkin terkait dengan cerita tadi. Cerita misalnya tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu misalnya hidup di ketika dia jadi saudagar dan biasanya adalah ada cerita kan ketika Malin Kundang habis dari kapal, kemudian dia dikutuk jadi batu. Ada kapal, ada laut. Nah, akhirnya nuansanya adalah air gitu. Semua dikasih nuansa kebiru-biruan. Kemudian ada perahunya, kemudian mungkin ada sosok Malin Kundangnya atau seperti apa, itu bisa dikembangkan lagi. Nah, itu yang saya maksud sebagai nuansa. Nuansanya bisa jadi dari warna, kebiru-biruan misalnya, atau nuansa kehijau-hijauan, atau nuansa alam, atau nuansa penuh binatang seperti dinosaurus tadi. Itu bebas saja. Jadi menentukan tidak hanya konsep, tapi juga nuansanya seperti apa. Termasuk juga tentukan warnanya, mau warna yang lembut atau warna yang cerah. Gitu. Itu tergantung dari ini ya, terutama dari pengelola TBM-nya. Karena dia yang akan lama di dalam situ, dia akan melihat mural itu setiap hari, tidak hanya pengunjungnya, tetapi juga yang paling penting adalah pengelolanya ini. Pengelola ini harus kerasan gitu kan, karena dia yang setiap hari mungkin berurusan dengan TBM itu, sehingga dia bisa nyaman ada di TBM. Tentukan nuansanya. Nuansa yang seperti apa? Apakah warnanya, apakah objeknya, atau seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah, ini yang penting ya, bagian yang penting adalah simple. Simple itu tidak berarti membuat mural nggak harus detail. Detail bagus, sangat bagus. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah upayakan, karena ruang TBM itu kan tidak besar seperti perpustakaan di kantor-kantor gitu kan, tetapi memiliki luas yang mungkin kecil gitu. Nah, kalau objek yang kita gambarkan tidak simpel, penuh sekali dengan gambar, maka itu akan membuat ruangan itu menjadi tidak sempit, tidak luas gitu. Selalu harus diingat bahwa mural itu adalah faktor pendukung arsitektur, bangunan, menjadi pendukung bangunannya. Sehingga itu yang harus kita cermati, bahwa di dalam TBM itu ada buku, ada rak, mungkin ada kursi, mungkin ada meja, mungkin ada tikar. Nah, kalau kita bikin objek dengan tidak simpel, banyak sekali objek-objek yang kita gambarkan. Bagus, tetapi membuat suasana atau luas ruangan itu menjadi tidak lega gitu. Yang membaca buku di dalam ruangan seperti pengen keluar saja dari ruangan itu, karena apa? Ini kan indera kita itu kan menangkap sesuatu dengan spontan kan. Di dalam TBM itu ada buku gitu.
Di depan anak yang membaca itu ada buku juga. Tetapi di bagian lain ada indera kita merasakan ada objek lain yang itu adalah mural. Bayangkan kalau muralnya juga penuh gitu kan. Harus beradu dengan buku-buku yang banyak di rak-rak. Nah, ini tentu tidak membuat suasana TBM menjadi nyaman. Jadi bikin saja satu yang simple gitu, satu yang simple yang tidak membutuhkan objek yang terlalu banyak gitu. Objek-objek yang terlalu banyak, memang itu bagus ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan itu tidak bagus, tetapi alangkah baiknya gitu, karena ini adalah di dalam ruangan sehingga membutuhkan simple saja, gambar-gambar yang sederhana, yang tidak membutuhkan banyak objek, harus menggambarkan orang dengan jumlah yang banyak, binatang dengan jumlah yang banyak. Nah, itu pusing itu orang yang di dalam ruangan karena melihat rak buku, melihat buku, belum lagi melihat muralnya gitu. Kemudian yang keempat adalah, nah ini harus saya tandai lagi, bahwa mural itu bagian penting untuk membantu atau mendukung arsitektur atau bangunan, maka ciptakan kesan yang luas untuk ruangan. Gitu ya. Ciptakan kesan yang lega untuk ruangan. Minimal memberikan ruang membaca yang cukup lebar, memberi kesan gitu ya, memberi kesan. Meskipun ruangannya kecil tapi kok kesannya kok luas ya, bisa saja diciptakan lewat mural kan. Tergantung dari warna yang kita pakai gitu. Tergantung dari warna yang kita pakai. Jadi mural itu hadir bukan untuk mempersempit ruang, tetapi untuk meluaskan kesan ruangan. Nah, yang saya amati kemarin adalah pemakaian warna hitam. Gitu ya, pemakaian warna hitam. Warna hitam untuk apa namanya? Untuk menghaluskan objek, dibikin garis luar objek, biasanya disebut dengan outline gitu. Ada outline-nya, ada gambar, kita kasih warna kuning, misalnya gradasi kuning ke merah, kemudian terakhir biasanya kita kasih outline tipis di objeknya itu dengan warna hitam. Itu memberi kesan rapi. Memberi kesan rapi. Tetapi, sekali lagi saya tidak bilang bahwa jangan memakai itu. Tetapi harus diperhatikan, kalau kita tidak pandai untuk menggunakan warna gelap, kesannya justru akan mempersempit ruangan. Jadi warna-warna yang gelap itu memberikan kesan rapi memang ketika dipakai untuk finishing gitu. Tetapi ada kalanya ruangan menjadi sangat sempit. Nah, ini yang harus kita pahami. Termasuk juga apalagi dengan penggunaan warna hitam atau warna gelap untuk objek misalnya. Itu juga memberikan kesan ruangan menjadi sempit. Pokoknya selalu diingat bahwa dalam TBM itu tidak hanya mural yang muncul, tetapi yang paling penting adalah ada buku. Ada buku, ada pengunjungnya, entah itu pengunjung itu anak-anak atau orang dewasa, bahwa ada objek-objek ini, ada objek buku, ada orang gitu. Sehingga mural itu, upayakan bahwa mural ini tidak mengganggu sirkulasi di dalam ruangan itu. Jadi tidak hanya simpel, tetapi memberikan kesan luas untuk ruangan. Nah, tips yang kelima, ini yang paling penting, itu adalah mural itu memberi kenyamanan. Itu bagian yang paling penting. Harus memberi kenyamanan. Ingatlah bahwa TBM ini tidak hanya orang datang kemudian meminjam buku dibawa pulang kan. Ada kalanya itu juga dipakai sebagai tempat membaca di tempat. Atau tempat untuk berdiskusi di tempat. Atau kalau ada TBM yang melakukan kegiatan di tempat. Jadi bagaimana supaya mereka nyaman? Gitu. Bagaimana supaya mereka nyaman? Selalu ingatlah ini. Bisa jadi cara bagaimana supaya kita nyaman. Mural kita misalnya. Bagaimana membuat mural itu menjadi nyaman. Yaitu tadi, simple. Gitu. Bikin objek-objek yang simple saja. Gitu. Hanya mendukung ruangan saja. Dan sesuai dengan tema yang Bapak Ibu inginkan. Atau saudara inginkan. Temanya apa? Gitu. Bikin yang sesimpel mungkin. Kemudian memberikan kesan luas. Kemarin ada yang ruangannya kecil gitu ya. Dan saya salut sekali dengan pengelola karena meskipun ruangannya kecil tapi buku yang dihadirkan
ternyata lengkap dan bagus untuk anak-anak bisa membaca. Ini saya sangat salut sekali. Tetapi ketika saya masuk ke ruangan itu, karena luas ruangannya yang sempit, yang tidak lebar, tidak banyak ruangan, tetapi karena di situ ada buku, kemudian ada anak-anak, ditambah dengan mural yang warnanya cenderung gelap, memakai biru yang tua gitu. Meskipun birunya juga biru muda, tapi dominan warna yang dihasilkan tuh warna-warna yang berat gitu. Sehingga di situ saya merasa bahwa saya kurang begitu nyaman gitu. Artinya kalau misalnya mural yang ada di situ tadi misalnya warnanya warna yang lembut gitu ya, warnanya warna lembut, itu mungkin saya akan cenderung untuk nyaman di situ. Karena apa? Ya saya akan terbantu dengan pemandangan itu. Tidak bagus gitu ya, bukan lukisannya itu keren, kemudian hanya realisnya saja mendekati aslinya, menggambar burung kayak burung beneran, menggambar sawah kok kayak sawah beneran, menggambar dinosaurus kok kayak dinosaurus beneran gitu. Bukan hanya bukan sekedar ini ya, bukan sekedar bagusnya saja, tetapi kesan yang ditampilkan seperti apa? Kesan yang ditampilkan apakah orang yang ada di TBM itu menjadi nyaman atau tidak? Gitu. Jadi nyaman atau enggak? Gitu. Ya itu yang penting, gitu ya. Oke, itu tips mural di TBM. Dan yang di belakang saya ini adalah mural yang saya bikin untuk rumah saya gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan warna outline gitu. Saya nggak menggunakan warna hitam untuk outline-nya. Padahal mungkin bisa jadi biasanya kalau untuk beberapa tempat itu menjadi lebih rapi gitu ya. Tapi saya sengaja tidak menggunakan outline warna hitam itu karena kalau saya menggunakan warna hitam, ruangan saya menjadi sempit gitu, sudah nggak tempatnya nggak lebar gitu. Kalau saya kasih warna hitam menjadi sempit, menjadi kesan sempit, dan justru bisa jadi menjadi kesan kotor juga gitu. Dan beberapa warna gelap yang lain pun juga saya pakai saja untuk aksentuasi atau pengisi saja, bukan warna yang dominan gitu ya, bukan warna yang dominan. Dan ini sengaja dulu konsepnya adalah warna cerah di dalam ruangan ini, memberikan kesan tidak terlalu gelap lah. Artinya dengan ukuran rumah yang tidak besar, bagaimana supaya ruangan ini memberi kesan saja menjadi lebar gitu, nggak terlalu sempit gitu. Padahal itu ya hanya kesan gitu. Tetapi itu penting ketika kita membuat mural supaya orang yang datang itu pun juga melihat mural ini harus mendukung gitu kan, harus mendukung dari bangunan itu sendiri. Saya juga memainkan aksentuasi garis. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan juga untuk Anda juga. Jadi kadang bermain-main dengan media lain itu apa? Selotip gitu. Jadi kadang ada teman dari tim saya yang biasa mural itu juga suka bermain-main selotip gitu. Nanti selotipnya dipasang, kemudian diisi warna di situ gitu. Warnanya diisi berwarna-warni gitu. Dan itu ketika selotipnya dibuka itu kan menjadi wow gitu, menjadi kesan yang keren. Ini dulu juga gitu. Cuman ya itu tadi, sebelum bikin mural pun juga Bapak Ibu Saudara juga harus melihat bagaimana situasi temboknya gitu ya. Ini dulu ketika saya kasih selotip, ketika saya buka lapisan belakangnya itu ternyata nggak bagus gitu, sehingga harus ketika dibuka itu ngelentek gitu. Nah itu juga harus hati-hati juga, paling tidak mengenali tembok kita gitu. Kalau ada bagian-bagian yang rusak, ditempel dulu, ditutup dulu. Kalau ada bagian yang lembab itu juga disosroi dulu, kemudian dikasih sekarang ada no drop gitu kan. Nah itu dikasih lapisan. Saya pikir nanti ada tim dari Nippon Paint yang akan menjelaskan bagaimana tips-tips memperlakukan tembok sebelum di mural, itu juga penting gitu ya. Jadi tapi ada juga yang dindingnya mungkin tidak dari tembok semen gitu, tapi mungkin juga dari kayu, itu pun juga memerlukan cat yang
di kayu itu bisa nempel. Oke, itu saja dari saya tentang bagaimana membuat mural yang menjadi penanda di TBM dan tetap keren gitu ya, menjadi tetap keren. Semoga nanti ketika waktunya saya akan menilai, menjuri, saya akan mendapatkan mural-mural yang keren-keren dari TBM Bapak Ibu Saudara. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jaga kesehatan supaya nanti ketika bikin mural, hati riang gembira. Kalau hati nggak riang gembira, tubuh nggak sehat, mural yang dihasilkan tidak juga maksimal. Jadi, jaga kesehatan. Kondisinya seperti ini, kita harus tetap berhati-hati, pakai masker ketika bikin mural sama-sama, kemudian jaga jaraknya, kemudian jangan lupa selalu minum air putih gitu ya. Itu untuk biasanya kalau udah mural itu bikin mural udah lupa segalanya, lupa minum, lupa makan gitu. Nah, itu bisa bikin tubuh kita malah drop. Nanti penyakit bisa cepat datang. Jadi intinya di akhir ini jaga kesehatan semuanya, nanti bisa bikin mural dengan hati yang gembira, rukun dengan teman-teman satu tim gitu, itu menjadi pengalaman yang berharga ketika membuat mural dan menjadi cerita yang menarik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi jaga kesehatan kita semua. Terima kasih, selamat siang. Untuk hari ini, jam ini saya merekam ini di siang hari. Dan sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.